Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi di segmen Teduh with SS bersama saya Felicia. Pada malam hari ini mari kita bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari Pengkhotbah 9 ayat 10. Saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan untuk kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakan itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Amin. Renungan pada malam hari ini akan saya mulai dengan sebuah analogi. Jadi kita tahu bahwa hewan tercepat di dunia adalah citah. Citah itu bisa berlari 100 sampai 120 km per jam. Itu untuk ukuran hewan. Sedangkan untuk ukuran manusia, rekor manusia yang berlari tercepat di dunia adalah Usain Bolt dengan kecepatan 37,6 km per jam. Nah, sekarang saya meminta Bapak Ibu Saudara membayangkan semisal kita sedang berkemah dengan teman-teman kita di tengah hutan. Kemudian tiba-tiba ada seekor citah yang kelaparan. Nah, bagaimana sih caranya kita supaya berlari tetapi tidak dimangsa oleh citah? Ya tentu saja kita harus berlari lebih cepat dari teman kita. Jadi secara simpel kita lari lebih cepat dari teman kita, dan teman kita duluan yang diterkam oleh citah. Kita bisa bersembunyi atau bisa berlari lagi lebih jauh. Nah, dari analogi yang singkat ini saya memberikan suatu kesimpulan bahwa not the best but better. Tidak menjadi terbaik, tetapi menjadi lebih baik. Nah, dalam cerita tersebut kita tidak perlu menjadi terbaik, kita tidak perlu berlari mengalahkan rekor citah, kita tidak berlari mengalahkan rekor Usain Bolt, tetapi kita harus lari lebih cepat dari teman kita sehingga kita bisa aman. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seringkali banyak orang tua yang menasihatkan kepada anak-anaknya, kamu harus jadi yang terbaik. Pokoknya kamu harus jadi yang paling baik dari teman-temanmu. Nilaimu harus paling tinggi. Kamu harus mendapatkan prestasi yang terbaik ya di sekolah. Namun, kalau kita pikir ulang, ukuran terbaik pun seringkali nggak jelas. Karena terbaik sekarang belum tentu terbaik besok. Terbaik tahun ini belum tentu terbaik tahun depan. Dan biasanya terbaik itu kan cuma satu orang. Dan tidak selamanya orang itu menjadi yang terbaik gitu ya. Mungkin tahun 2011 pelari tercepat adalah si A, tapi tahun berikutnya bisa saja berganti menjadi si B. Jadi ukuran terbaik ini tidak jelas. Contohnya lagi seperti pemain bola yang hebat sekarang ini yaitu Lionel Messi dan Ronaldo. Itu pun mereka yang sudah dianggap hebat, terbaik saat-saat ini, mereka masih dibandingkan loh dengan pemain-pemain yang mendahului mereka, pemain-pemain yang dulu gitu ya. Nah, jadi nasihat be the best artinya kita harus menjadi yang terbaik, tapi sangat susah kan, karena bagaimana cara kita menjadi terbaik di antara banyak sekali orang di dunia ini. Bahkan kalau kita mendorong kita untuk jadi harus yang terbaik, kita bahkan akan menjadi stres, kita akan menjadi capek, dan justru malah kita tidak bisa menjadi yang terbaik. Nah, bagaimana dengan menjadi lebih baik? Lebih baik ini dalam artian kita menjadi diri kita yang lebih baik setiap harinya. Nah,
Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan beberapa tips bagaimana cara kita menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Saya singkat tips ini 3K 1P. Kayak yang pertama, komitmen. Apa sih artinya komitmen? Komitmen itu adalah perkataan yang menyatakan suatu kesanggupan untuk berbuat sesuatu. Nah, jadi dia sanggup untuk melakukan sesuatu. Dan di dalam kata komitmen ini ada kontinuitas, berkelanjutan. Beda ya dengan janji. Kalau janji, contohnya saya berjanji akan makan malam dengan Anda besok jam 9. Setelah itu ya sudah, saya menepati janji saya. Tapi komitmen itu hari ini dan seterusnya. Contoh saja, misal saya berkomitmen ingin diet gitu, contoh saja. Jadi ya saya harus sungguh-sungguh, saya harus melakukan itu dengan tulus, dengan tanpa ragu dan sadar, oh ini berkelanjutan gitu. Nah, contoh dari tokoh Alkitab yang memiliki komitmen yang kuat yaitu Daniel. Daniel mengerti perintah Allah untuk menjaga kekudusan. Daniel memantapkan dirinya sendiri dan dia menjalankan firman Tuhan tersebut, perintah Tuhan tersebut dengan totalitas. Bapak Ibu bisa baca lebih lanjut di Daniel 1 ayat 8. Kemudian kayak kedua yaitu kecil. Maksudnya memulai dari hal yang kecil. Kembali lagi di contoh diet tadi ya, berkomitmen untuk diet. Ya kita harus memulai, kita nggak bisa hanya berkomitmen saja tapi kita tidak melakukan sesuatu. Nah, untuk memulai sesuatu tuh harus dari yang kecil, setia dari hal yang kecil. Kita bisa membaca dalam Lukas 16 ayat 10, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan untuk kita semua. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara besar. Amin. Jadi di sini kita bisa tahu bahwa kita harus setia dalam perkara-perkara kecil. Contoh saja, uang tidak ada, uang 100 juta kok tidak dimulai dari 10.000. Tidak ada uang 5M kalau tidak dimulai dari uang 5.000. Jadi segala sesuatu harus dimulai dari perkara yang kecil, hal yang kecil. Kayak yang ketiga yaitu koreksi diri. Mengoreksi diri kita. Kita sebagai manusia memiliki kesalahan. Kita sebagai manusia sering kali goyah komitmennya, sering kali banyak godaan di sana sini. Namun kita harus mengoreksi diri. Contoh saja orang diet. Saya berkomitmen diet, saya memulai mengatur makan saya, memulai dari hal yang kecil, berolahraga dan lain-lain. Tapi namanya aja manusia, selalu ada godaan. Dan seringkali manusia ini terjatuh dalam godaan tersebut. Nah, oleh karena itu saat kita melakukan kesalahan, mari kita koreksi diri kita, mari kita perbaiki diri kita teguhkan lagi komitmen kita, dan kita mulai lagi untuk mencapai tujuan kita, yaitu menjadi orang yang lebih baik lagi. Kemudian 1B, berserah kepada Tuhan. Jadi berserah dan pasrah itu merupakan dua hal yang berbeda. Kalau berserah, saya menyerahkan kepada Tuhan, tapi saya juga melakukan sesuatu, ada effort, ada usaha yang saya lakukan. Tapi kalau pasrah, ya sudah, saya nggak ngapa-ngapain lagi, ya udahlah, terserah apa-apa yang jadi sama saya, ya sudah, tanpa melakukan usaha apapun. Jadi sini berserah pada Tuhan. Nah, dalam berserah kepada Tuhan ini saya kemas dalam singkatan PBSTO. P atau P, pray, berdoa. B, believe Him, percaya kepada Tuhan. S, study, kita belajar untuk memperbaiki diri kita menjadi orang yang lebih baik lagi. T, trust, kita percaya kepada Tuhan, mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Dan O, B,
patuh, taat akan perintah-perintah Tuhan. Jadi kita ingat untuk berdoa, kita mempercayai Tuhan, kita belajar, kemudian kita percaya, dan kita tentu saja harus taat dan patuh. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tuntutan yang tidak realistis seringkali membuat orang malas untuk mengejarnya. Jadi kenapa kita tidak menjadi orang yang lebih baik saja, menjadi diri kita yang lebih baik lagi setiap harinya. Seperti ayat yang kita baca pada malam hari ini dalam Pengkhotbah 9 ayat 10 dan dalam Kolose 3 ayat 23, saya akan membacakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kita tahu Pengkhotbah bilang kerjakan dengan sekuat tenaga. Dalam kitab Kolose ditulis kerjakan, lakukan dengan segenap hati. Ukuran sekuat tenaga, ukuran segenap hati adalah ukuran kemampuan kita, bukan kemampuan orang lain. Jadi janganlah kita menjadi yang terbaik, tetapi kita harus memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan, dan kita mau untuk dikoreksi, kita mau untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Seperti orang yang angkat beban, mungkin awal-awal ia hanya bisa mengangkat 20 kilo, namun lama-kelamaan dia akan belajar lagi, berusaha lagi, kemudian bisa mengangkat 30 kilo, kemudian bisa mengangkat 50 kilo, dan seterusnya. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari kasih Tuhan, kita semakin hari semakin menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dan akhirnya kita akan menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Amin. Firman Tuhan saya minta sampai di sini. Berbahagialah orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, terlebih lagi melakukannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Soli Deo Gloria, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih, selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati.